Selamat pagi. Cek. Pagi, Pak. Oh, Pak, dengar ya suaranya. Masih menunggu berapa nih? Banyak ya? Karena masih kita 2 kelas ya, Antan A, Antan B. Kita tunggu 5 menit ya. Dihubungi teman-temannya.
Baik, udah masuk semua ya. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar ya, jelas. Baik, melanjutkan minggu lalu ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Kalian sudah memperoleh materi tentang definisi gulma ya. Apa itu gulma? Kemudian definisi gulma secara subjektif dan secara umum gitu ya. Kemudian kalian juga sudah kita sudah membahas ya, kalian sudah mengetahui, memahami dampak negatifnya ya gulma terhadap tanaman budidaya gitu ya. Dan peranan gulma sebetulnya bukan peranan gulma ya, jadi lebih ke peranan tumbuhan ya yang biasa disebut dengan gulma, karena ternyata gulma itu memiliki peran meskipun dia sedikit. Hari ini sehat semua ya. Setelah seminggu yang lalu kalian mengikuti berbagai kegiatan ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Puji Tuhan, sehat, Pak. Ya. Baik, saya akan share screen materinya. Kalian sudah mempelajari pengelompokan gulma? Belum? Belum, Pak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan gulma ya. Penggolongan gulma atau pengelompokan gulma. Sudah nampak ya? Baik, jadi minggu yang lalu kita sudah bahas tentang definisi gulma adalah ya tumbuhan yang mengganggu ya, tumbuhan yang belum diketahui manfaatnya, tumbuhan yang salah tempat gitu ya, tumbuhan yang tidak dikehendaki gitu, banyak ya, atau tumbuhan yang liar tumbuhnya, banyak sekali definisinya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan atau penggolongan gulma. Jadi mengapa sih kita harus mengetahui atau memahami kelompok-kelompok gulma gitu ya, atau penggolongan gulma. Ini nanti akan menjadi bekal kalian ketika kalian akan melakukan pengendalian. Ya. Jadi ada istilah kalau kalian ingin mengendalikan sesuatu gitu ya, atau kalau orang gulma ya bilang kalau kalian mengendalikan gulma kalian harus tahu gulmanya ya, kayak orang-orang biasanya bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah ini sama ya, kalau kita nggak mengenal gulmanya kita nggak akan tahu bagaimana cara mengendalikannya. Kalau misalnya oh tinggal semprot aja Pak, tinggal dibabat aja Pak ya, tapi kadang kegiatan itu tidak perlu ya, atau belum perlu dilakukan kalau kita mengetahui gulmanya. Ya, memang semua yang disemprot bahan kimia, semua yang dibabat pasti mati gitu ya. Ataupun nggak usah ngomongin gulma, ngomongin tanaman saja yang kita budidayakan pasti mati. Tapi dengan kita tahu kelompok gulmanya, kita jadi tahu ini yang harus kita semprot, ini nggak usah dulu disemprot. Ya, jenis ini harus segera kita babat, jenis ini nanti dulu kita babat. Ya, belum saatnya gitu.
Ya, nanti di materi selanjutnya yaitu pengelolaan gulma itu akan lebih spesifik lagi. Jadi ini hanya pengantar ya, pengelompokan gulma ini pengantar. Nanti ada spesifik lagi. Ya. Oke, jadi pengelompokan gulma ini ada beberapa ya. Meskipun yang saya garis bawahi sebetulnya cukup 3 saja. Penggolongan atau pengelompokan gulma 3 saja yang perlu kalian pahami sampai kalian nanti mengikuti mata kuliah pengelolaan gulma gitu ya. Sampai kalian nanti mungkin akan penelitian tentang gulma. Atau kalian nanti akan bekerja di kebun apapun ya, tidak harus kelapa sawit ya. Bisa perkebunan apapun, bisa tanaman apapun, tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura itu ya. Itu kalian juga bisa menerapkan ini ya. Oke. Jadi pengelompokan gulma itu artinya kita memilah gulma-gulma karena setiap gulma itu memiliki ciri tertentu atau karakteristik tertentu sehingga kita kelompokkan. Dengan kita mengelompokkan atau menggolongkan akan mudah dengan kita mengenalnya gitu ya. Oke. Jadi ada 5 yang nanti akan saya jelaskan di sini ada 5. Namun sebetulnya kalian cukup memahami 3 saja. Oh, kenapa Pak? Nah, karena ini yang biasanya digunakan sebagai bisa dikatakan analisis awal atau identifikasi dini. Itu menggunakan 3 klasifikasi ini. Baik, yang pertama adalah berdasarkan sifat morfologi atau respon terhadap herbisida. Ya, itu ada dibagi 3 ya. Tapi di sini saya tulis 4 supaya lebih lengkap. Ya, karena saya melihat morfologi itu dilihat dari keragaan tumbuhannya. Ya, meskipun nanti kalau di lapangan aplikasinya itu cuma 2 bahkan. Ya, tidak 4, tidak 3, tapi 2. Ya, mengapa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi berdasarkan sifat morfologinya, ya, itu ada yang gulma rumputan atau gresis. Ya, ini gulma-gulma yang kalian kadang temui ya, dan banyak ditemui di lahan-lahan yang terbuka. Ya, misalnya di hamparan, kalau kita ngomongin perkebunan ya, hamparan perkebunan misalnya kopi yang TBM. TBM itu belum menghasilkan. Sawit yang TBM juga. Karet TBM. Mengapa semuanya TBM, Pak? Belum menghasilkan karena tajuknya belum lebar ya, belum luas ya. Sehingga masih banyak lahan-lahan yang terbuka. Nah, ini biasanya akan banyak gulma-gulma rumputan. Nah, pengertian definisi dari gulma rumputan adalah gulma ya, yang dalam familinya itu termasuk dalam famili Gramineae atau Poaceae. Nah, nanti di praktikum kalian akan dapat ini. Ya, pengertian gulma rumputan adalah gulma yang termasuk ke dalam kategori atau ke dalam famili Gramineae atau Poaceae. Ya, selain itu, Pak, berarti bukan termasuk gulma rumputan. Ya, jadi ini lebih spesifik, famili Gramineae atau Poaceae. Sama ya, Poaceae atau Gramineae ini sama. Hanya bahasa dulu dan bahasa sekarang. Tulisannya Gramineae ya, tapi bacanya Gramineae. Ini gulma rumputan. Ya. Kemudian ada gulma tekian. Mohon maaf Pak, PPT Ya. belum jalan Pak. Oh, PPT-nya belum jalan. Oh, oke. Berarti saya gini aja ya. Kalau gini kelihatan. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Berarti ini kalau slideshow nggak bisa ya. Berarti saya zoom aja biar tulisannya nampak. Ini nampak ya tulisannya ya. Nampak ya, gini ya. Nampak Pak. Nampak. Oke. Nah, ini ya. Klasifikasi gulma berdasarkan sifat atau sifat morfologinya gitu ya. Atau respon terhadap herbisida. Ada gresis tadi yang saya jelaskan, kemudian ada sedges. Sedges itu tekian. Ya. Ini adalah gulma yang masuk dalam famili Cyperaceae. Selain itu, Pak, selain famili Cyperaceae berarti dia bukan gulma tekian.
mudah ya sebetulnya ya, karena hanya satu famili nih Dramini. Contoh misalnya, kalau tebu itu Pak di sawit tumbuh misalnya di tengah-tengah piringan misalnya, apa di sekitar apa di dalam piringan sawit misalnya, tebu ya, itu termasuk gulma. Satu, dia termasuk gulma, ya kan? Karena dia tumbuhnya di dalam piringan kelapa sawit. Dan dia termasuk kelompok apa? Dia termasuk, kalau kalian kategorikan gulma, dia termasuk gulma rumputan. Mengapa? Karena famili tebu itu adalah Gramineae atau Poaceae. Ya. Nah, ini ya. Jadi tidak hanya tumbuhan yang atau tumbuhan ya, gulma yang kecil-kecil gitu ya, atau alang-alang misalnya. Kalau alang-alang kalian paham ya, bentuknya merata silindrika gitu ya. Nah, itu Gramineae memang. Ya. Tapi kalau tanaman apakah ada yang Gramineae? Banyak ya. Salah satunya tebu. Tebu itu komoditas perkebunan yang dia famili Gramineae. Oleh karena itu cirinya tebu dengan ciri alang-alang itu sama. Ya. Ada pengalaman mahasiswa kakak angkatan kalian gitu ya. Saya minta untuk tolong carikan saya tebu. Tolong dimintakan ke masyarakat gitu ya. Di sekitar Instiper kan ada ya petani yang menanam tebu dekat Stadion Maguwarjo gitu ya. Diambillah itu. Ini Pak, saya ambil. Ini tebunya masih muda. Memang ya karena memang kan dia izin ke pemiliknya ya. Saya mau minta tebu boleh? Boleh. Diambillah tebu itu. Tebunya memang masih kecil-kecil ya. Tapi sampai di kampus Instiper gitu ya, setelah saya lihat ini bukan tebu ya, tapi alang-alang gitu. Ya, jadi memang ketika masih muda tebu itu hampir mirip ya dengan alang-alang. Ya, tapi perbedaannya terletak kalau daun tuh mirip. Ya, mungkin terletak pada sebetulnya besarnya ya. Karena alang-alang itu eh, apa ya bisa dikatakan batangnya itu kan tidak nampak sama seperti tebu ketika masih muda ya, masih kecil gitu. Tapi harusnya udah kelihatan, oh ini yang agak besar ini adalah tebu. Habitusnya ya, keragaannya. Oh ini alang-alang. Ya, kalaupun dicabut karena memang dicabut ya, itu biasanya tebu itu ada batangnya ya, bagal ya, karena kan tebu itu tumbuh dari potongan batang yang dimana ada ruas-ruas kan di batang itu ada mata ruasnya itu yang nanti tumbuh. Nah harusnya ketika dicabut atau di apa ya dongkel gitu kan, nah itu akan kelihatan gitu ya. Tapi lah ini mana batang tebunya nggak ada, ini alang-alang ini. Gitu. Tapi itu bisa terjadi kesalahan seperti itu ya, karena memang satu famili, bentuknya mirip, ya bentuknya mirip. Gitu. Kadang salah juga dengan rumput gajah ya, nah, untuk pakan ternak itu ya, nah, itu juga kadang salah antara tebu dengan itu, karena satu famili. Nah, sedangkan yang Sedges atau tekian ini termasuk dalam famili Cyperaceae. Di luar famili Cyperaceae ini bukan termasuk gulma tekian. Ini mungkin nanti akan saya ulang lagi ya ketika nanti setelah sisipan ya. Setelah sisipan akan saya ulang kembali karena ini penting gitu ya. Dan saya bisa menyampaikan kalau kita ujian ini pasti akan keluar. Saya pastikan gitu ya. Karena kalau kalian tidak mengenal ini, morfologi ini, kalian tidak akan bisa mengendalikan gulma. Nah, alasan lain adalah ketika kalian beli herbisida, di situ tertera gulma sasaran, gitu ya, rumputan. Kalau kalian tidak bisa mengenal rumputan, gimana kalian mau mengendalikan pakai herbisida itu, gitu ya? Ini kayaknya rumputan nih, semprot itu, padahal ternyata dia bukan. Ya. Nah, Sedges atau tekian ini cirinya mirip dengan rumputan. Ya, di sini saya hanya memberikan poinnya saja ya. Nanti saya akan jabarkan setelah kalian sisipan nanti ya. Lebih detail lagi. Tapi saya akan memberi gambaran karena ini nanti untuk praktikum juga kan pengenalan gulma ya. Jadi rumputan dan tekian ini sama secara struktur daunnya, bentuk daunnya. Ya. Mereka berdua, tumbuhan rumputan atau gulma rumputan dan tekian ini bentuk daunnya itu daun pita, ya, atau daun garis. Kalau orang kebun bilangnya daun sempit gitu ya. Padahal di morfologi tumbuhan itu nggak ada bentuk daun sempit, itu nggak ada. Adanya kalau tidak pita ya garis, gitu ya.
Kalau ada sempit itu berarti gang sempit ya, gitu ya. Pemikiran sempit ya. Tapi kalau bentuk daun tidak ada yang sempit, ya, adanya garis atau pita. Graces dan sedges, rumputan dan tekian ini termasuk gulma yang ciri daunnya sama, ya, ciri daunnya sama, ya. Titik tumbuh juga sama-sama tidak terlihat, ya. Sama-sama dia tidak memiliki cabang, ya. Sama-sama dia tidak memiliki jaringan kayu, ya. Nah, jadi yang membedakan apa, Pak? Ya. Yang membedakan kalian bisa perhatikan susunan daunnya. Susunan daun itu menempel pada batangnya, itu susunannya seperti apa? Ya. Kalau rumputan, dia akan berselang-seling. Ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi kalau tekian, dia itu akan mengumpul jadi satu di pangkal. Ya, itu perbedaan paling mudahnya. Ya. Jadi kalau ini susunan daunnya zigzag nih. Kanan kiri. Oh, ini termasuk rumputan. Oh, ini daunnya ngumpul di pangkal batangnya. Nah, ini berarti tekian. Ya. Ini dua-duanya bukan tumbuhan yang memiliki daun sempurna, ya. Daun sempurna kan dia memiliki helai daun, memiliki upih daun, ya. Kemudian dia memiliki tangkai daun. Upih itu apa ya, bisa dikatakan biasanya itu dia terlihat ketika daun dengan tangkai daun, helai daun dengan tangkai daun. Nah, itu ada nanti upih daun namanya. Ya. Ini bukan termasuk tumbuhan yang memiliki daun lengkap. Ya. Nah, selain susunan daun, ya, atau kedudukan daun, gitu ya, kedudukan daunnya, yang membedakan lagi daun antara rumputan dengan daun tekian ini adalah daun rumputan itu pelepahnya itu sobek. Jadi strukturnya kan gini, struktur daun tekian dan rumputan itu strukturnya dia itu membungkus batang tumbuhan. Ya. Dia membungkus. Jadi ini ada batang, kemudian ini dibungkus. Gitu ya. Tapi yang membedakan antara rumputan dan tekian, kalau rumputan itu bungkusnya itu ada sobekannya. Ya. Ada alurnya gitu. Jadi kalau kalian lepas daunnya itu dari batangnya, itu akan mudah. Karena dia sobek. Ya. Jadi daunnya itu membungkus batangnya itu tapi ada sobekannya. Ya. Minggu depan akan saya tunjukkan gambar-gambarnya supaya lebih jelas ya. Sedangkan kalau tekian itu membungkus itu tapi bungkus daunnya ini, daun yang membungkus batangnya ini tidak sobek. Kalau orang Jawa bilang daun gulma rumputan itu seperti orang memakai jarik. Kalau kalian pernah lihat orang memakai jarik ya. Jadi dia tumpang tindih kan. Tumpang tindih sehingga bisa dibuka satu-satu gitu ya. Nah, buka gitu ya. Nah, sehingga kalau gulma rumputan tuh daunnya bisa kita sobek. Tapi kalau tekian itu seperti orang pakai sarung. Dia betul-betul membungkus batangnya. Jadi kalau kalian mau sobek gitu ya, lepas dari batangnya itu sulit ya, sulit. Karena dia membungkus. Nah, itu ciri dari gulma tekian. Ya, jadi secara visual gitu ya, itu kalian akan lebih mudah mengenali kalau kalian melihat kedudukan daun atau susunan daun. Tapi kalau kalian ingin memastikan lagi apakah ini termasuk famili Gramineae, bukan famili Gramineae ya, gulma rumputan, gitu ya. Kalau famili Gramineae kalau itu tebu ya bukan masuk gulma ya, kalau dia kita budidayakan ya. Apakah ini gulma rumputan atau ini gulma tekian? Ya, dilihat dari sobeknya daun yang membungkus batang. Ya, ini ciri paling mudah. Ya. Kalau misalnya ciri yang lainnya adalah biasanya kalau tekian itu
bunganya gitu ya, itu dia bercabang banyak. Jadi di ujung batangnya itu bunganya itu bisa apa ya, bisa dikatakan apa istilahnya ya kalau secara struktur bunganya itu ya. Tapi penampakannya adalah dia banyak gitu ya dan bercabang-cabang, bunganya kecil-kecil. Tapi kalau rumputan itu biasanya bunganya itu tidak bercabang. Ya, ya satu helaian aja bunga, satu helaian bunga. Tapi kalau tekian biasanya ini ada cabang terus bunga. Bentuknya kecil-kecil semua ya, kecil-kecil semua. Ya. Jadi tidak nampak kalau dari jauh itu sulit. Tapi kalau kalian dekati, oh ini tekian nih, susunan bunganya seperti ini. Oh ini susunan rumputan nih seperti ini. Gitu ya. Nah, itu kalau pas berbunga juga ya. Nah, kalau pas tidak berbunga, nah itu kalian bisa identifikasi melalui daun. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah broadleaf weeds atau gulma daun lebar. Jadi ini pengertiannya adalah gulma selain rumputan dan tekian pasti. Tapi yang dimaksud di sini adalah gulma selain famili Gramineae dan famili Cyperaceae. Ya. Gulma yang tidak termasuk dalam famili Gramineae dan Cyperaceae itu dimasukkan ke golongan atau kelompok gulma daun lebar. Cirinya jelas, daunnya lebar, bentuknya oval, ada yang menjari, ada yang bulat, dia memiliki tangkai. Ya, biasanya seperti itu ya. Batangnya biasanya bercabang. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah fern, pakisan. Pakisan ini umumnya dimasukkan ke dalam kategori broadleaf weeds atau gulma daun lebar. Ya, secara morfologinya karena kan fern juga ini ya bukan termasuk dalam famili Gramineae ataupun Cyperaceae. Ya, tapi beberapa perkebunan fern ini penggolongannya di luar daun lebar karena pengendaliannya biasanya itu butuh apa ya, perlakuan khusus. Ya. Nah, karena apa? Nah, nanti akan ada hubungannya dengan habitat dari gulma itu. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah mengenal ini, jadi kalian tahu kan, oh yang ini rumputan, ini tekian. Selain ini adalah broadleaf. Ya, broadleaf bisa daun lebar, dalam artian sebenarnya ya, gulma-gulma daun lebar. Ataupun ternyata ada pakisan di dalamnya. Karena gulma pakisan ini biasanya tumbuh di lahan-lahan yang basah. Ya. Kemudian atau dia apa ya, memiliki karakteristik daun tersendiri. Ya. Dia tumbuh di lahan-lahan yang tergenang atau pasang surut gitu ya, atau gambut gitu ya, yang didominasi oleh bahan organik. Karena sifat fern pakisan itu dia akan lebih mudah tumbuh di lahan-lahan yang memang bahan organiknya tinggi ya, atau biasanya dia tumbuh di lahan-lahan basah tergenang. Kalau tergenang tidak banyak ya, tidak banyak, biasanya yang pasang surut. Kalau tergenang itu kan asumsinya dia lama gitu ya, tapi kalau pasang surut kan dia naik pasang gitu ya, kemudian surut, atau tergenang dalam waktu sebentar, setelah itu surut lagi. Kalau tergenang kan identik dengan lama periodenya. Nah ini bisa juga terjadi, ada juga gulma pakisannya gitu ya, tapi tidak banyak. Biasanya pakisan ini akan lebih suka tumbuh di lahan-lahan yang tersusun dari bahan organik tinggi seperti gambut misalnya. Ya, berasal dari keluarga pakisan atau pakuan. Ya, ini gulma berdasarkan morfologinya. Ya, ini harus betul-betul ya, betul-betul dipahami. Karena kalau kalian nanti beli herbisida ke toko pertanian pun tanya, untuk gulma sasarannya apa mas? Gitu. Gulma rumputan ada memang. Ya. Tapi kalian bisa jadi salah menyebut, ternyata bukan gulma rumputan, tapi gulma tekian. Atau kalau tidak, penjaga tokonya, gulma apa mas? Untuk gulma rumputan atau gulma tekian? Ya. Ini untuk gulma tekian misalnya. Ah nggak apa-apa mas, yang penting kan herbisida gitu. Nah padahal nanti di pengelolaan gulma ya, atau pengendalian gulma nanti kalian mengenal
herbisida itu ada macam-macam. Ya, jadi nggak serta-merta ini untuk apa Mas? Untuk tekian. Oh ya kayaknya gulma saya gulma tekian gitu. Berarti ternyata daun lebar. Nah, kan jadi salah. Atau kalau enggak, yang penting gulma Mas, nggak apa-apa, apa aja herbisidanya yang ada di sini. Adanya yang untuk khusus untuk rumputan, ya udah. Nah, itu malah nggak efektif ya, nggak efisien juga. Udah gulmanya nggak mati, kalian ngeluarin uang buat beli herbisida. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini ya, gulma berdasarkan daur hidup atau umurnya. Itu ada 3. Ya, tapi biasanya pengendalian itu cuma 2. Ya, kalau pengendalian gulma ya. Nah, ada 3 itu apa aja? Yaitu annual weed, biannual weeds, dan perennial weeds. Jadi gulma semusim, gulma 2 musim, dan gulma tahunan. Ini ya. Gulma semusim ini apa? Gulma yang daur hidupnya kurang dari 1 musim atau kurang dari 12 bulan. Ya. Bahkan ada gulma seperti Ageratum conisoides itu dia malah hanya tumbuh atau daur hidupnya atau lama masa hidupnya itu hanya 3 bulan. Ya, Ageratum conisoides. Jadi setelah 3 bulan dia akan membentuk bunga, bijinya menyebar lalu tumbuh lagi. Ya, seperti itu ya, salah satu ciri gulma ya. Kemarin kan salah satu ciri gulma adalah dia cepat sekali berkembang biaknya dengan bijinya halus, mudah menyebar. Salah satunya adalah Ageratum conisoides. Nah, jadi kalau kalian menanam jagung, menanam padi yang umurnya 3 bulan ya hampir sama lah umurnya ya. Ageratum dengan dengan tanaman budidaya kita. Gitu ya. Nah, ini ya cirinya adalah umur kurang dari 1 tahun. Ini sebetulnya definisinya ya. Definisi gulma semusim adalah gulma yang umur hidupnya atau daur hidupnya itu kurang dari 1 tahun. Ya. Ini disebut dengan gulma semusim. Nah, cirinya adalah dia biasanya berkembang biak hanya menggunakan biji. Ya, jadi setelah dia masuk bunga, buah, biji, kemudian dia mati, bijinya menyebar. Ya, seperti contohnya Lysin indica, Cyperus, Phyllanthus. Nah, Cyperus ini adalah gulma tekian ya. Sebetulnya lebih mudah kalau kita mengingat gulma tekian, itu biasanya namanya ada Cyperusnya. Karena dia termasuk golongan Cyperaceae. Jadi kalau seperti ini, Lysin indica ini bisa masuk rumputan, Cyperus iria ini masuk Cyperaceae. Ya, karena Lysin indica ini daunnya juga kecil-kecil ya. Daunnya garis gitu ya. Kalau kecil itu seberapa Pak kecil? Kalau kita morfologi daunnya adalah daun pita atau daun garis. Cyperus iria juga daunnya daun pita atau daun garis. Gitu ya. Nah, ini ya produksi biji melimpah. Dan untuk regenerasi. Ya, nah ini. Nah, ini biasanya gulma-gulma semusim. Ini kalau kalian mau mengidentifikasi ini termasuk semusim apa bukan ya? Itu kalian melihat jika pada musim kemarau rata-rata dia akan berbunga. Ya. Jadi kalau pada waktu musim kemarau gulma-gulma semusim ini akan serentak berbunga. Mengapa dia berbunga? Karena dia akan mengakhiri masa hidupnya. Seperti manusia ya, sebelum dia meninggalkan dunia, dia harus memiliki keturunan, kemudian mewarisi keturunan itu dengan rumahkah, perusahaan-kah, gitu ya. Sama ya, gulma juga seperti itu. Sebelum dia akan mati, gitu ya, dia akan masuk ke fase generatif, yaitu membentuk bunga, buah, biji, menyebar, kemudian berkembang biak. Mengapa pada musim kemarau mereka rata-rata ya, berarti ada yang enggak ya,
rata-rata itu berbunga karena pada musim kemarau gulma-gulma ini dia tidak bisa melewati musim kemarau tersebut. Hebat ya, hebatnya tumbuhan itu ya. Dia paham bahwa dia tidak bisa melalui musim kemarau ya dengan kondisi kekeringan. Sehingga dia akan masuk ke fase generatif dan dia akan berkembang biak sebelum dia mati. Tapi seperti Ageratum conisoides tadi yang saya kasih contoh kan dia 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi itu meskipun itu masuk musim-musim penghujan, dia siklusnya juga tetap 3 bulan. Ya, tidak harus menunggu musim kemarau. Kalau musim kemarau gimana Pak? Apalagi ya, musim penghujan aja dia segera menyelesaikan daur hidupnya. Apalagi musim kemarau, dia akan pertumbuhannya paling tidak terhambat. Gitu ya. Sehingga nanti ini hubungannya dengan apa? Pengendalian yang kalian lakukan. Jadi kalau mengendalikan gulma, itu kalau kita mengendalikan gulma musim kemarau itu tinggal dilihat kalian mau sasarannya gulma apa. Kalau gulma semusim, ngapain kalian kendalikan? Gulma semusim itu rata-rata musim kemarau tidak akan banyak yang tumbuh. Selama dia nggak banyak tumbuh, itu nggak akan berbahaya bagi tanaman. Gitu ya. Nah, mengapa kita perlu paham? Dengan paham kita bisa menentukan kapan menggunakan apa kita mengendalikan gulma. Ya. Kemudian yang kedua ada biennial weeds. Jadi ini gulma 2 tahun, umurnya di atas 1 tahun, tapi tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Jadi dia memiliki ciri adalah membentuk organ vegetatif dan dia memiliki organ generatif. Jadi untuk 1 tahun pertama dia akan menggunakan organ vegetatifnya untuk berkembang biak. Namun setelah tahun kedua dia akan menggunakan organ generatifnya untuk berkembang biak. Ya. Nah, ini ada contohnya Typhonium trilobatum dan Cyperus difformis. Ya. Jadi definisi gulma 2 musim adalah gulma yang umurnya lebih dari 1 tahun namun kurang dari 2 tahun. Atau gulma yang daur hidupnya tidak lebih dari 2 tahun. Itu biennial ya, which cirinya dia memiliki organ vegetatif dan generatif. Namun organ vegetatif ini dominan pada 1 tahun pertama dan organ generatif ini dominan pada tahun kedua. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perennial weeds atau gulma tahunan. Ya. Gulma tahunan adalah gulma yang hidupnya lebih dari 2 tahun. Nah, ini memiliki 2 organ perbanyakan, generatif dan vegetatif. Nah, organ generatifnya itu kurang dominan. Yang dominan adalah organ vegetatifnya. Untuk perkembangbiakan ya, saya menyampaikan dominan tidak dominan itu dalam hal untuk perkembangbiakan. Bukan berarti dia tidak menghasilkan bunga ya. Dia menghasilkan bunga, buah biji. Namun yang dominan untuk berkembang biak adalah organ vegetatifnya. Organ vegetatif itu banyak ya. Ada rimpang, ada umbi, ada stolon, ya, ada runner, ada umbi aja, ada umbi batang, umbi akar, ada 2 ya. Ada tuber itu umbi batang ya. Ada beberapa ya. Contohnya Imperata cylindrica atau alang-alang ini yang menggunakan rhizom atau rimpang, kemudian Chromolena odorata. Ya, ini organ. Jadi dia melalui ruas-ruas batangnya ya. Nah, ini bisa tumbuh. Dia punya akar juga di dalam gitu ya, yang dia tumbuh tumbuhan baru gitu ya dari akarnya tersebut yang ada di dalam tanah. Nah, untuk beberapa pengendalian biasanya cuman kalau kalian ke toko pertanian misalnya, untuk gulma yang semusim atau tahunan, nah, biennial weeds itu masuk gulma tahunan. Kalau hanya 2 ya. Kalau kalian besok beli herbisida, ditanya sama penjaga tokonya untuk yang semusim atau tahunan gitu. Ya. Nggak usah tanya kalau biennial weeds apa ya, Mbak gitu misalnya. Ya kalian langsung ambil kesimpulan sendiri, biennial weed itu adalah gulma tahunan gitu.
karena dominannya atau dia memiliki organ perbanyakan yang cukup dominan, yaitu organ vegetatif. Gitu ya. Nah, ciri mudahnya kalau semusim tadi kan dilihat berbunga atau tidak berbunga ya pada musim kemarau. Kalau biennial dan perennial ini memang tidak berbunga pada musim kemarau ya. Dia berbunga sesuai dengan apa ya, bisa dikatakan siklus generatifnya dia. Gitu ya. Siklus generatifnya dia. Nah, cirinya bagaimana ini kalau kita tidak bisa melihat bunganya pada musim kemarau? Ditarik aja atau dicabut ya. Kalau susah dicabut gitu ya, itu berarti dia gulma tahunan. Kalau dia mudah dicabut, dicabut itu dalam artian akarnya terikut ya. Kalau cabut kalian terus akarnya kepotong, itu berarti ya bukan terikut namanya ya. Nah, itu malah menunjukkan bahwa itu gulma tahunan. Karena batangnya lepas dari akarnya. Jadi akarnya tertinggal gitu ya. Jadi kalian apa ya? Jadi tidak tercabut dalam artian seakar-akarnya ya. Jadi di sini cabutnya adalah putus. Putus itu lepasnya batang dengan akarnya ya. Kalian cabut ternyata udah kok cuman batangnya aja, akarnya masih tertinggal, berarti ini gulma tahunan. Tapi kalau kalian cabut dengan mudah, akarnya juga terangkat gitu ya, terikut, berarti itu gulma semusim. Mengapa seperti itu? Karena gulma tahunan rata-rata dia memiliki organ perbanyakan vegetatif itu di bawah tanah. Seperti tadi ya, tuber, umbi batang, umbi akar, rimpang, ya. Sehingga cengkraman di tanah itu sangat kuat, sehingga kalian tarik aja susah. Ya seperti kalian kalau menarik ketela lah, ya kan susah tuh. Ini berat banget nih, karena kan ketela kan ada apa itu? Bisa dikatakan hasilnya ya, hasil ketelanya itu ya di bawah tanah gitu. Nah sama gulma juga seperti itu ya, dicabut tuh susah. Nah itu berarti gulma tahunan, karena dia memiliki organ perbanyakan vegetatif. Kalau tidak, ketika kalian cabut ternyata loh kok banyak banget nih yang terikut gitu ya. Karena ternyata dia punya stolon. Stolon itu diferensiasi batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Kalau rizom itu diferensiasi batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Kalau stolon di atas permukaan tanah. Ketika kalian cabut lah kok sampingnya juga ikut tercabut, cabut, samping-sampingnya kok ikut tercabut. Nah, oh berarti ini seperti anyaman kan? Nah, itu berarti itu gulma tahunan. Seperti itu ya. Nah, nanti mungkin kalau kalian di praktikum besok untuk pengenalan gulma juga sama, penjelasan saya akan sama. Ya, jadi besok kalian tidak perlu dijelaskan ya. Koas saja yang menjelaskan. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan. Tapi untuk ini, apakah ada pertanyaan untuk kuliah ini? Dua pengelompokan gulma ini, kita masih ada 3. Ada yang ditanyakan? Mungkin kalian punya pengalaman ketika di kebun, ketika di lapangan, di lahan, ya, ada gulma tertentu yang kalian ingin share, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Paham perbedaan antara morfologi dan daur hidup? Karena nanti penggolongan herbisida itu juga berdasarkan morfologi dan daur hidup. Ya. Herbisida selektif daun lebar, nah, berarti hanya untuk yang daun lebar, morfologinya daun lebar. Herbisida selektif rumputan tekian, nah, berarti hanya untuk rumputan tekian. Daun lebar nggak mati. Ya. Herbisida sistemik, nah berarti ini untuk yang tahunan. Herbisida kontak, oh berarti ini untuk yang semusim. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dengan kita mengenal gulmanya, target sasarannya, kita bisa menentukan herbisidanya. Atau metode pengendalian yang lain. Misalnya menggunakan, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai semprot, pakai babat misalnya. Ya. Apakah gulma semusim bisa dibabat? Bisa. Cukup dibabat aja cukup. Babatnya kapan? Sebelum berbunga, sebelum musim kemarau, kan gitu ya. Nah, kalau saya babat gulma tahunan, ya nggak akan bisa.
ya kepotong, ya kepotong, tapi kan organ perbanyakannya di bawah tanah, tidak akan terpotong. Nah, berarti saya nggak boleh babat. Berarti saya pakai apa, Pak? Boleh saya menggunakan traktor? Boleh. Gulma semusim nggak perlu pakai traktor, ya. Tapi gulma tahunan perlu pakai traktor. Mengapa? Karena di situ ada proses pembalikan tanah. Pembalikan tanah itu berarti nanti organ vegetatif gulma di bawah tanah itu juga akan terbalik ya. Jadi posisinya dia jadi terdongkel ya, terbongkar gitu ya. Setelah itu dilakukan traktor lagi, penggaruan kedua gitu ya, itu mencacah organ vegetatif gulma. Sebetulnya tujuannya mencacah tanah ya, bongkahan tanah. Tapi organ vegetatif gulma juga akan terpotong-potong. Ya, nah itu salah satu cara pengendalian. Kalau saya menggunakan ini Pak, menggunakan kultur teknis ya bisa-bisa saja. Ya. Saya menggunakan hayati Pak, biologi ya bisa-bisa saja. Ya. Nah, itu ya. Contoh misalnya saya menggunakan kultur teknis Pak. Apa itu contohnya? Misalnya saya menggunakan jarak tanam atau saya menggunakan nanti yang kultur teknis ada yang di habitat ya. Pengaturan jarak tanam misalnya. Untuk supaya tanaman tidak overlap tajuknya ya. Karena kalau overlap tajuk tanaman yang kita budidayakan nanti yang banyak tumbuh di bawah itu gulma-gulma daun lebar. Tapi kalau jaraknya terlalu jarang gitu ya, terlalu lebar, jaraknya terlalu lebar, tajuknya itu juga terbuka gitu ya, itu nanti yang muncul gulma rumputan tekian. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan bahwa gulma rumputan tekian ini akan banyak ditemukan di lahan-lahan yang terbuka, di perkebunan yang masih TBM, belum menghasilkan. Tapi kalau sudah menghasilkan, tajuknya sudah saling berkenaan gitu ya, bersentuhan gitu ya, tapi tidak overlap, itu nanti bisa yang muncul gulma daun lebar. Kalau terlalu overlap, tajuk tanaman itu terlalu overlap, nanti gulma daun lebarnya itu banyak. Tapi kalau kalian atur, ada pemangkasan, ada pruning, jadi tidak terlalu overlap gitu ya, masih ada terbuka tapi sedikit, itu nanti gulma itu akan terkendali dengan sendirinya ya. Gulma daun lebar tumbuh, tapi karena cahaya matahari juga bisa masuk di bawah tajuk tanaman sehingga pertumbuhannya tidak laju. Begitu juga dengan rumputan tekian, dia tumbuh karena ada cahaya matahari yang masuk di bawah tajuk tanaman, dia tumbuh tapi karena cahaya yang masuk sedikit jadi pertumbuhannya juga tidak laju. Loh, kenapa Pak kok memiliki sifat seperti itu? Nah, ini kalian kembali ke mata kuliah yang lain, yaitu fisiologi tumbuhan, ya, atau dasar-dasar agronomi, ya, atau sains fisiologi, dasar-dasar agronomi, biologi, bisa jadi ada. Ya, kalau kalian masih ingat ada tumbuhan tipe fotosintesisnya tipe C3. Tumbuhan tipe fotosintesisnya tipe C4. Nah, salah satu contoh tumbuhan tipe C3 adalah kedelai, kacang, gitu kan. Salah satu contoh tumbuhan tipe fotosintesisnya C4 adalah jagung, tebu, kan gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa gulma famili Gramineae dan Cyperaceae itu termasuk tumbuhan tipe fotosintesis C4. Sedangkan gulma daun lebar itu masuk ke tumbuhan dengan fotosintesis C3. Nah, dengan mengetahui itu, kita jadi tahu pengendalian itu nggak harus semprot, nggak harus babat. Ya kan? Pengaturan jarak tanam perlu. Ya nggak? Pemeliharaan tanaman lain perlu. Apa itu? Pemangkasan, pruning, perlu. Ya. Pengaturan tajuk, itu perlu. Itu salah satu pengendalian gulma kultur teknis. Kalau pada waktu kapan itu ada yang bertanya, bagaimana cara kita mengendalikan gulma tanpa merusak gulma itu? Ya dengan cara kultur teknis bisa. Kita menciptakan kondisi lingkungan di mana gulma itu tidak bisa tumbuh dengan optimal. Ya. Tapi tanaman ini yang kita budidayakan bisa tumbuh dengan optimal. Kan seperti itu ya. Nah, inilah mengapa kita harus
tahu gulma itu karakteristiknya seperti apa. Karena nggak melulu harus herbisida. Memang yang paling cepat herbisida. Ya. Tapi ya tidak serta-merta ya herbisida. Asal teknik budidaya kalian tepat, jarak tanamnya tepat, pemeliharaan pemangkasan tepat, itu kalian pengendalian gulma itu jadi lebih sederhana ya. Tidak perlu pakai dosis yang berlebihan gitu ya. Terus dicampur pakai herbisida yang macam-macam gitu ya. Nah, itu ya. Misalnya kalau di TBM supaya tidak pakai semprot gimana Pak? Ya udah pakai pengendalian biologi. Kita menanam cover crop. Kita menanam LCC, legume cover crop. Kita misalnya terintegrasi dengan ternak misalnya. Ya, nah itu kan salah satu cara budidaya pengendalian gulma secara biologi ya. Oh, gimana Pak cover crop bisa mengendalikan? Ya di situ ada kompetisi nanti cover crop dengan gulma. Gitu kan. Nah, itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi sekuat apa kompetisinya antara cover crop dengan gulma ya? Kalau misalnya sama-sama gulma rumputan tekian, biasanya masih menang gulma rumputan tekian ya, karena kan tempatnya terbuka. Tapi tidak masalah. Pengendalian itu tidak harus gulma itu mati atau gulma itu hilang dari pandangan kita ya. Tapi pertumbuhannya terhambat itu sudah cukup kita mengendalikan gulma. Gitu ya. Nah, ini yang menarik bagaimana kita mengendalikan gulma. Kalau misalnya kalau hama atau patogen gitu ya, kalau hama kan menggunakan musuh alami gitu ya. Kalau gulma tidak menggunakan musuh alami, tapi memang kita menciptakan suatu kondisi di mana gulma itu tidak tumbuh. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Suara saya cukup terdengar jelas ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau penanaman LCC seperti kacang-kacangan di kebun kelapa sawit itu, kalau udah terlalu banyak itu, Pak, apakah termasuk gulma atau enggak itu, Pak? Nah, pertanyaan menarik. Ini biasanya terjadi juga ya. Jadi kacangan kalau kita biarkan itu bisa menjadi gulma. Dan gulmanya mungkin lebih berbahaya. Ya, kalau dia menjadi gulma ya. Karena sifat kacangan itu nanti di kelompok pengelompokan yang terakhir ya. Itu dia pertumbuhannya adalah menjalar, keempat nanti. Menjalar. Kalau tidak kita kendalikan, dia bisa menjalar menutupi tajuk dari tanaman yang kita budidayakan dan itu bisa menjadi gulma. Ya, oleh karena itu di teknik budidaya kalian baca budidaya apapun itu, tanaman perkebunan apapun, mesti di dalamnya setelah ada penanaman LCC atau penanaman CC, mesti ada subtopik tentang pemeliharaan tanaman CC atau tanaman LCC. Pemeliharaan di sini artinya kita membatasi, jadi jangan sampai pertumbuhannya itu sangatlah cepat. Dalam artian cepat ini menjalar kemana-mana sampai masuk ke piringan tanaman sampai memanjat gitu ya. Jadi kita batasi. Kalau misalnya kacangan itu memang masuk ke dalam piringan, ya segera aja dipotong atau ditebas. Jadi kita masih kendalikan di luar piringan. Seperti itu. Jadi piringannya terbuka dong Pak. Ya piringan kan untuk pupuk, jadi harus terbuka. Ya, oleh karena itu pengendalian di piringan itu agak gampang-gampang susah gitu ya. Gampangnya banyak ya, susahnya cuma dikit. Kenapa dikit? Ya karena memang harus intens jadinya. Tapi gampang dibabat aja kalau kita memang pas gitu ya. Dalam artian pas itu pas gulmanya umurnya sedang gitu ya, medium gitu ya, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi memang berbahaya. Itu udah kita babat. Ya, kita bersihkan. Cangkul biasanya, nggak cuma dibabat, cangkul ya. Cangkul supaya bersih, kemudian kita pupuk. Jadi bisa berbahaya. Ya. Tadi ya Jeki yang tanya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apalagi itu yang kalau kalian populer pernah dengar mukuna ya, yang biasanya dipakai di sawit ya. Mukuna brahtiata itu legume cover crop kan. Tapi kalau kalian biarkan dia menjalar itu ya berbahaya. Padahal mukuna ini pertumbuhannya cepat, gitu ya, pertumbuhannya cepat. Makanya ada beberapa
perkebunan biasanya menggunakan pengendalian secara kemis untuk mukuna karena si tanaman sudah masuk ke TM. Ya, sudah masuk ke tanaman menghasilkan. Sehingga otomatis kan piringan harus benar-benar bersih nih. Ya kan? Karena untuk hasil panennya, untuk pupuk gitu ya. Karena biasanya kemis gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian tidak melakukan perawatan LCC, tidak melakukan perawatan CC. Perawatan CC atau LCC itu tidak hanya mupuk ya, tapi mangkas. Karena biasanya cover crop atau legum cover crop itu sifatnya itu dia menjalar. Ya, sifatnya itu. Ya, kecuali kalau kalian tanami dengan kedelai, kacang, itu ya tidak menjalar. Ya. Itu ya Jeki ya. Itu menjadi gulma. Dan itu banyak sekali kalau saya lihat terkhusus ya kelapa sawit yang TBM itu bisa jadi mukunanya itu waduh bisa nggak nampak nanti ya tanaman sawitnya ya. Jadi sawit baru transplanting ya. Dia baru tanam umur 0 tahun atau 1 tahun, tapi kalian sebelumnya udah nanam LCC ya, karena kan untuk penambat N ya, tapi kalian tidak pelihara LCC-nya, sehingga mengalir kemana-mana itu juga jadi berbahaya. Itu. Ada pertanyaan lain? Menarik. Ya, karena pertanyaan ini menarik bagi saya karena memang itu bisa terjadi dan banyak terjadi di perkebunan gitu ya. Kalau misal dalih kan cover crop kan itu LCC. LCC pun meskipun dia manfaat tapi kalau dia mengganggu tanaman ya termasuk gulma. Seperti yang tadi saya sampaikan, di beberapa perusahaan semprot itu LCC kalau sudah over. Ya. Nah, nanti dia mati membusuk ya jadi bahan organik lah. Ya, karena itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Lihat. Kalau misalkan pada tanaman kakao itu kan Pak ada tanaman penaung, tanaman pelindung. Nah, itu bisa jadi gulma juga nggak sih, Pak? Kalau tanaman penaung itu tidak bisa. Mengapa? Karena jarak tanamnya sudah diatur tuh ya. Jadi misalnya ya yang pernah saya temui, tanaman kakao itu biasanya misalnya bentuknya segitiga ini ya. Di tengah-tengah itu pasti ada satu penaung, sama seperti kopi sebetulnya. Tapi kok kopi kan di dataran tinggi ya. Tapi kalau kakao itu kan agak turun di bawahnya kopi. Tapi biasanya ada penaung ya. Supaya ya cahaya matahari tidak terlalu banyak gitu. Karena kita tahu kakao itu termasuk tanaman atau tumbuhan tipe C3 ya, daun lebar. Tanaman tipe C3 daun lebar itu tidak membutuhkan cahaya matahari yang banyak. Oleh karena itu perlu penaung. Nah, ini kita masuk ke mata kuliah agronomi ya dan fisiologi. Sehingga ada penaungnya. Jadi tapi itu sudah diatur. Jadi tidak serta-merta ditanam sembarangan kemudian ditinggal enggak. Yang penting kan penaung. Enggak. Jadi kakao misalnya bentuk segitiga, biasanya tengah-tengah itu ada penaungnya. Dan misalnya kamu tentuin misalnya jarak kakao itu pola tanamnya kayak sawit misalnya segitiga. Itu kalau memang sengaja ada penaungnya, itu jaraknya bisa dilebarkan sedikit gitu. Ya, supaya tidak ada kompetisi dengan penaungnya. Gitu. Dan rata-rata penaung yang digunakan itu adalah kalau misalnya mau tanaman biasa nggak masalah ya, tanaman kayu misalnya seperti lamtoro ataupun yang lain itu nggak masalah. Tapi ada beberapa perkebunan yang concern bahwa tanaman penaung itu adalah tanaman yang steril. Steril itu artinya dia berbiji, tapi bijinya itu ketika jatuh itu dia tidak tumbuh menjadi individu baru. Karena bisa jadi penaung itu bisa jadi ya gulma kalau misalnya biji itu tersebar, kita tidak bisa mengendalikan penyebaran bijinya, dan dia tumbuh tiba-tiba biji penaung itu jatuh di piringan dari kakao misalnya, kemudian dia tumbuh, nah itu bisa jadi gulma. Ya, oleh karena itu beberapa perusahaan biasanya dia mensterilkan, gitu ya, supaya kalau biji itu jatuh dia tidak langsung tumbuh atau dia memang tidak tumbuh menjadi individu baru. Ya, seperti saya ambil contoh, bukan kakao ya.
kopi di Banaran milik PT PN 9 yang ada di Jawa Tengah ya. Kalau kalian dari Jogja ke Semarang, itu ada Banaran, itu mereka punya kebun kopi. Penaungnya adalah lamtoro. Lamtoro mengapa? Karena daunnya itu katanya ya, saya belum melihat hasil jurnal analisisnya, daunnya itu N-nya tinggi. Kan bagus ya, daun berguguran, menjadi pupuk hijau, pupuk daun gitu ya. Tapi buahnya ini juga bisa terlempar kemana-mana. Ya, buahnya itu nanti ada bijinya tumbuh. Oleh PT PN 9, mereka membuat tanaman penaung. Saya lupa, tapi Lamtoro G21 apa ya, saya agak sedikit lupa. Jadi dia kayak membuat klon baru, Lamtoro itu sebagai penaung, tapi di situ dia bijinya itu steril. Ketika biji itu terpencar, jatuh ke dalam ya dekat dengan tanaman yang dibudidayakan misalnya, dia tidak akan tumbuh menjadi individu baru karena dia steril. Sampai dibuat seperti itu. Ya mungkin sampai kalau petani biasanya ya nggak sampai seperti itu ya. Tapi kalau perusahaan kan dia concern sekali ya soal penaung ini bisa menjadi gulma. Potensi menjadi gulma iya. Tapi bukan si penaungnya itu, tapi apa ya, keturunannya ya, gitu ya. Keturunannya itu yang bisa jadi gulma karena dia terpencar kemana-mana seperti itu. Ya, gitu Hidayat. Pertanyaan menarik. Kasusnya ada gitu ya, kasusnya ada juga itu di petani. Di perusahaan juga sudah menerapkan itu. Lamtoro G21 kalau nggak salah. Saya lupa. Lamtoro L2 mungkin, Pak. L2 ya? Oh ya, L2 ya. Lamtoro L2 ya. Nah, itu juga dipakai di kakao ya? Iya, Pak, di Puslip di Jatim kemarin gitu. Katanya dia nggak ngasilin biji, cuma bunga aja gitu. Nah, bunga karena steril bijinya ya. Jadinya bunganya juga steril, jadi dia tidak menghasilkan biji yang tumbuh. L2 ya? Oh, saya kok ingatnya G21. G21 itu apa berarti? Berarti bukan itu ya. Ya, L2 ya. Itu di Puslit kopi kakao juga digunakan itu kelihatannya ya. Lamtoro L2 sebagai penaung di kopi yang mereka tanam di Bondowoso kelihatannya. Di dataran tinggi apa itu? Ijen ya. Ya, itu. L2 ya, Hidayat. Terima kasih, Hidayat. Iya. Nah, itu ya. Lamtoro L2. Gitu ya. Kalau kakao di mana itu Hidayat? Pakai L2? Di Jawa Timur? Iya, Pak, di Puslip Koka juga. Oh, kakao di Jawa Timur itu merana loh, kasihan ya. Penyakitnya banyak sekali itu. Ya. Kebetulan saya tahu yang kakao yang ada di Jember ya, tapi bukan punyanya Puslit Koka ya. Itu tidak bagus pertumbuhannya ya. Ya, siapa tahu dari kalian nanti ada yang concern ke kakao. Itu miliknya Asfam apa ya? Asfam. Kalau kakao yang ada di PT PN 9 sini, Banaran ya malah jadi karet. Ya. Tapi memang penyakit kakao itu masih jadi PR di Indonesia ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Oke, selanjutnya ini berdasarkan habitat. Jadi berdasarkan habitatnya gulma itu dibagi tiga ya. Ya, tiga. Ada gulma darat, gulma air, dan gulma menumpang. Nah, ini ya. Terrestrial weeds, aquatic weeds, dan aerial weeds. Nah, kalau gulma darat ini adalah gulma yang dia memang tumbuh di lahan-lahan yang tidak basah ya, lahan-lahan kering gitu ya, tidak ada genangan, itu dia tumbuh. Tapi kalau aquatic weeds ini biasanya gulma-gulma yang tumbuh di lahan-lahan yang basah, yang mudah tergenang, gitu ya, pasang surut, itu ada aquatic weeds. Gitu ya. Sedangkan aerial weeds ini adalah gulma yang menumpang. Menumpang berarti dia membutuhkan bahan organik. Ya.
Kalau gulma darat mudah ditemukan ya di mana-mana gitu ya. Gulma air juga mudah ditemukan ya di lahan-lahan yang basah, lowland gitu ya. Ataupun seperti di kalau kita tidak ngomongin pertanian ya, seperti danau, ada eceng gondok itu gulma. Mengapa? Karena menyebabkan pendangkalan ya. Pendangkalan dari danau itu misalnya, atau embung atau waduk. Nah, itu pengaruh secara tidak langsung ya ke tanaman ya, karena menyebabkan volume airnya menjadi turun kan. Nah, itu ya. Nah, ini gulma-gulma air. Nah, gulma air ini biasanya memiliki ciri daunnya itu apa ya, bisa dikatakan memiliki bulu halus, kemudian dia memiliki lapisan lilin, sehingga kalau kalian mengendalikan secara normatif gitu ya, semprot, ya tidak akan mati dia. Ya, mengapa? Ya karena dia memiliki karakteristik daun yang berbeda, sehingga butuh treatment. Nah, treatmentnya apa? Treatmentnya bisa ditambah dengan adjuvan atau surfaktan, ya, atau dicampur dengan herbisida yang lain, ya, atau herbisidanya diganti. Ya, nah ini salah satu cirinya seperti itu. Banyak kadang yang WhatsApp saya misalnya ya, kakak kelas kalian yang alumni gitu ya, sudah di perusahaan misalnya tanya, Pak ini kenapa susah dikendaliin sih Pak? Saya minta fotonya, kemudian difotokan, terus saya lihat ini kayaknya ciri gulma ini ya, ciri gulma air ya. Loh kok kenapa Pak? Kelihatannya ini daunnya mengkilap gitu ya, ada lapisan lilinnya. Apakah di sana genangan? Enggak Pak, di sini darat Pak, tidak ada air Pak. Apakah di sana kalau hujan misalnya, ketika hujan banjir, apakah tergenang, apakah di situ termasuk lowland, pasang surut? Ternyata iya. Ya, kalau musim hujan di sini naik Pak airnya Pak. Itulah yang menyebabkan gulma air mudah tumbuh. Ya, bagaimana pengendaliannya? Sebetulnya pengendaliannya gulma air itu ya dengan cara lahan itu dikeringkan. Ya kan? Karena kan habitat gulma air ada air yang banyak kan. Nah, itu dikeringkan. Kebalikan dengan gulma darat. Pengendaliannya gimana? Ya digenangi saja seperti di lahan sawah. Ya, ada gulma-gulma air misalnya. Borrelia alata misalnya. Ya dikeringkan aja. Ya kan mati. Kalau ada gulma daratnya misalnya tinggal diairi. Nah, kebetulan sawah kan pengairannya memang digenangi ya. Kalau jagung jangan ya. Digenangi saja. Nah, itu nanti gulma-gulma darat akan terkendali. Nah, itu salah satu pengendalian kultur teknis. Di mana kegiatan kultur teknis kita yang fungsinya untuk mengairi padi sawah ya menjadi salah satu cara untuk mengendalikan gulma darat. Gitu ya. Nah, memang gulma ini tidak bisa kita serta-merta gulma yang tumbuh itu mati semua gitu, tidak serta-merta seperti itu ya. Contoh seperti tadi kita genangi, gulma darat mati, gulma air tumbuh. Kita keringkan, gulma airnya mati, gulma daratnya yang tumbuh. Nah, gitu. Ya. Nah, apalagi gulma air, dia memiliki ciri khas tertentu. Nah, ini perlu treatment lain gitu ya. Herbisidanya banyak campuran. Nah, ini nanti kalian pelajari di pengelolaan gulma. Ya, itu. Kalau kalian tahu karakteristiknya, pengendaliannya lebih mudah. Oke, kemudian yang aerial weeds. Ya, aerial weeds ini gulma menumpang. Ya. Berarti dia membutuhkan, namanya menumpang, dia butuh inang. Inangnya itu bisa bahan organik. Bahan organiknya itu bisa hidup dan tidak hidup. Gambarannya apa, Pak? Ya, contoh saja misalnya ada tanaman. Ya, tanaman kan tanaman itu kan bahan organik ya. Kita juga bahan organik ya, kita. Nah, tanaman hidup, gulma itu bisa tumbuh. Gulma-gulma menumpang ya. Tapi ketika tanaman itu mati, bisa tumbuh juga. Ada juga gulma-gulma yang bisa tumbuh di bahan organik atau tanaman yang sudah mati. Nah, itu ya. Nah, aerial weeds, gulma menumpang ini ada 3. Ya, gulma epifit, gulma hemiparasit, dan gulma hiperparasit. Gulma epifit itu dia menumpang
tapi dia tidak memanfaatkan inangnya atau bahan organik itu untuk diambil makanannya ataupun sumber makanannya seperti hara dan air. Dia hanya butuh menumpang, menempel saja. Kalaupun inangnya itu, tanamannya itu pun mati, gulma ini masih bisa tumbuh karena dia hanya membutuhkan bahan organiknya, bukan bahan organik hidup ya, seperti tanaman. Misalnya ini ada pohon tumbang, dia bisa tumbuh di situ meskipun pohon ini sudah tidak hidup lagi. Disebut dengan gulma epifit. Ya. Sebetulnya apakah dia bisa disebut dengan gulma 50% ya, karena dia tidak mengambil apapun dari tanamannya itu, baik itu makanan yang dihasilkan oleh tanaman dari hasil fotosintesis maupun air ataupun unsur hara yang diambil dari tanah. Tapi dia bisa merugikan jika gitu ya, dia menutupi tajuk dari tanaman tersebut. Karena kan menempel kan. Nah, seperti itu. Itu aerial weeds atau gulma epifit. Ya, yang hemiparasit itu adalah dia menempel pada tanaman hidup. Kalau ini harus hidup ya. Kalau tanaman itu mati nggak bisa. Mengapa? Karena dia mengambil makanan atau bukan makanan ya. Dia mengambil sumber dari makanan. Artinya dia mengambil hara maupun air yang diserap tanaman itu untuk proses fotosintesis. Sedangkan yang hiperparasit itu adalah gulma ini mengambil makanan jadinya. Ya, jadi si tanaman ini udah membuat atau berfotosintesis gitu ya, membuat makanan gitu ya dari proses fotosintesis. Nah, makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh tanaman ini itu diambil oleh gulma ini. Ya. Jadi kalau yang hemiparasit dia parasitnya separuh-separuh. Maksudnya separuh-separuh itu ya dia masih bisa berfotosintesis. Dia hanya memerlukan air dan hara yang diserap tanaman. Tapi kalau yang hiperparasit dia full parasit penuh. Karena dia tidak berfotosintesis, dia langsung mengambil makanan dari tanaman. Ya, contohnya kalau misalnya yang hemiparasit itu benalu itu masih bisa dia fotosintesis sendiri. Ya, tapi kalau yang hiperparasit, yang dia langsung mengambil makanan tuh yang tali putri kalau kalian pernah dengar. Ya, bentuknya sulur-sulur gitu ya, warnanya putih gitu ya. Nah, biasanya untuk anak-anak mainan gitu ya. Mainan jadikan masakan-masakan kayak gitu-gitulah. Ya. Nah, ini salah satu. Kalau misalnya yang epifit tadi apa? Ya, ini pakis-pakisan ya, paku-pakuan seperti Neprolepis, Dicrannoteris gitu ya, Dicrannoteris, Tenocrena, paku-pakuan, pakis-pakisan itu termasuk aerial weeds. Oleh karena itu kenapa saya bisa mengidentifikasi misal kok banyak Neprolepis ya, kok banyak pakuan ya. Jangan-jangan ini lahannya lahan gambut atau di sini dulu mungkin di layer keberapa ada bahan organik yang banyak. Karena kalau kalian ke kebun, suatu kebun biasanya lahan gambut itu sudah tertutupi oleh tanah. Ya, tapi kok atasnya tanah liat nih, tapi kok banyak Neprolepis ya. Nah, berarti di bawahnya itu ada tumbukan bahan-bahan organik. Ya, jadi identifikasinya seperti itu. Kalau kalian mencari aerial weeds di lahan-lahan misalnya mineral gitu jarang. Ya. Pakuan itu jarang ditemukan di lahan-lahan mineral misalnya. Itu jarang sekali. Meskipun ada, dia tidak banyak. Ya. Ada tapi tidak banyak. Gitu ya. Tapi kalau di lahan gambut, wah pasti banyak. Tinggal pakuan itu sampai mengganggu kita enggak. Kalau enggak mengganggu ya enggak masalah. Ya, karena beberapa pekebun itu menggunakan pakuan, pakisan itu untuk cover crop. Gitu ya. Supaya mencegah evaporasi misalnya. Ya. Tapi kalau di gambut biasanya ini pertumbuhannya sangat banyak. Ya, banyak. Kalau kalian Neprolepis yang mana itu biasanya pakuan pakisan Neprolepis yang kalau kalian ada pohon sawit di situ ya biasanya yang tumbuh di batang-batang sawit itu. Apakah dia merugikan tanaman? Enggak, dia epifit ya. Dia hanya menumpang saja. Tapi apakah dia bisa mengganggu kegiatan perkebunan? Bisa. Ya, kalau berondolan
atau hasil TBS itu ya tersangkut di mana? Di nephrolepis yang menempel pada batang tanaman kelapa sawit dan tidak terkutip, itu masalah. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang habitat? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, selanjutnya ini pengalaman berdasarkan cara tumbuh. Nah, ini ada yang tumbuh tegak, ada yang menjalar dan memanjat. Yang berbahaya ini yang menjalar dan memanjat ya. Ini tadi saya sampaikan bahwa gulma-gulma tekian ya rata-rata itu menjalar. Ya, rata-rata. Ya. Rumputan juga rata-rata menjalar karena dia memiliki organ perbanyakan vegetatif. Ya. Nah, kalau tumbuhan tegak ini biasanya gulma-gulma tahunan gitu ya, rata-rata. Tapi ada juga yang menjalar. Ya. Broadleaf maksud saya. Ya. Kalau tahunan seperti imperata itu rumputan tahunan dia menjalar ya. Nah, memanjat ini yang bahaya. Ini daun lebar ya, Clidemia hirta. Memanjat. Dia biasanya punya sulur. Ya, ada organ perbanyakan vegetatifnya juga. Ya, ini berarti cara atau tipe tumbuhnya. Kemudian selanjutnya berarti struktur batang, ini ada gulma berkayu, gulma yang tidak berkayu, seperti rumputan tekian rata-rata tidak berkayu. Kalau gulma berkayu ini biasanya gulma daun lebar atau sedikit berkayu ya, Micrania micrantha, Melastoma avi, ini gulma-gulma daun lebar ya. Dan pohon struktur batangnya. Ya, saya tadi apa? Lamtoro tadi, kalau yang bukan Lamtoro L2 dia bukan G21 ya. Ya G21 itu apa tadi saya? Lamtoro yang L2 ini jenis baru ya. Ini kelihatannya sedang ini sudah lama sih ini ya. Ketika saya kuliah seperti kalian, kebetulan saya kan PKL-nya di Kopi ya. Dan itu masih menggunakan Lamtoro, tapi Lamtoronya bukan yang L2 ya. Waktu itu Lamtoro L2 ini yang steril itu, yang bijinya tidak menghasilkan biji, bahkan ya steril, bijinya tidak tumbuh ini, itu baru dikembangkan tahun 2006, 2007. Kalian umur berapa itu? Hidayat, umurmu berapa ya? Kamu lahir tahun berapa ya? Saya tahun 2003, Pak. Wih, berarti waktu saya itu kamu baru 3 tahun ya? Baru 3 tahun, Pak. Waduh, kalian muda sekali ya. Saya kebetulan waktu itu kalau di tempat saya waktu itu, kalau di tempat kalian istilahnya magang ya, kalau di Insiper ya, di Insiper itu magang. Jadi kalau waktu itu saya adalah praktek kerja lapangan. Jadi dulu saya hanya ada KKN dan praktek kerja lapangan. Kalau kalian kan praktek kerja lapangan dan magang. Tapi PKL saya, praktek kerja lapangan saya itu seperti kalian magang. Mengapa? Karena kalau kalian nanti PKL itu kalian kayak belajar mencangkul, belajar membuat bibit, kalian belajar pangkas. Tapi kalau magang itu kalian teknis itu udah kalian kuasai. Magang itu bagaimana kalian mengelola administrasi, bagaimana kalian mengelola keuangan, bagaimana kalian mengelola orangnya. Gitu ya, kalau di Insiper seperti itu. Magang itu manajerial. PKL itu adalah lebih ke bagaimana tenaga kerja itu bekerja. Ya, jadi hard skill, kalau manajer kan soft skill. Tapi kalau sudah dulu PKL itu langsung ke soft skill. Nah, itu masih dikembangkan itu. Jadi masih skala lab gitu ya. Lamtoro yang apa tadi L2. Nah, ketika saya ke Puslitkoka tahun 2016.
itu sudah diterapkan ya, yang tadi saya bilang di kopi ya, tapi kopi di Bondowoso tadi, di Ijen ya. Kalau dulu kakao itu belum menggunakan lamtoro ya. Kopi sudah menggunakan lamtoro tapi bukan yang L2 gitu ya. Kakao dulu masih menggunakan kelapa penaungnya ya. Itu di Pekalongan, kok Pekalongan sih, Batang, Kota Batang, Jawa Tengah. Itu penaungnya kakao masih kelapa gitu ya. Tapi seiringnya waktu semua menggunakan lamtoro tadi ya, yang L2 karena daunnya katanya memiliki kandungan N tinggi. Saya tanya juga yang di Pusit Koka, yang di Bondowoso itu, yang di lereng Ijen itu, Arabica itu ya, Robusta juga ada di bawahnya, menggunakan penaung. Itu juga sudah menggunakan lamtoro yang L2 ya, jenis baru itu. Dan itu memang bagus ya, bagus. Berarti saya masih ingat waktu itu, berarti waktu saya dulu PKL tahun 2006-2007 itu sedang dikembangkan, itu sedang dikembangbiakkan gitu ya, di skala lab. Sekarang sudah ditanam di mana-mana ya, karena memang bagus, lumayan ya ternyata itu. Berarti ini, wah, kalian 2003 itu saya baru kuliah ya, semester 1 itu saya. Kalian baru lahir ya. Wow. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kamu asalmu dari mana ya? Dari Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan. Kok sampai Jawa Timur? Program prakrin di SMK kemarin, Pak. Oh gitu. Iya. Dari Kalimantan Selatan antar pulau berarti ya? Iya, Pak. Itu satu sekolahan berarti? Atau orang terpilih? Iya, dipilih, Pak. Kan ada kelompok-kelompok gitu magang. Ada yang di Kalimantan Selatan aja atau di Kalteng gitu, di perusahaan-perusahaan. Ada yang kalau mau ke luar pulau gitu. Itu kebetulan di Jawa Timur ya? Iya, Di Pak. Pusit Kokanya, berarti di Jember ya? Di Jember. Kamu berarti kakao yang mana kalau di Jember? Kalau kakaonya Pusit Koka itu di bawah semua ya? Di Jember semua ya? Iya kan? Iya, Pak, yang di KP Kaliwining itu. Kamu nggak ke kopinya di Ijen itu, dataran tinggi Ijennya, Bondowoso, nggak ya? Enggak, Pak. Ya, 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 ya. Kakao memang, aduh, kelihatannya sekarang lagi digalakkan ya. Kemarin beberapa tim, tapi bukan dari Insipur ya, dari UGM belajar ke Swiss ya, kalau nggak salah. Saya juga bingung, kenapa malah belajarnya ke Swiss ya kakao. Kakao menjadi PR. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, SMK-nya pertanian ya, ya? Iya, Pak, SMK Pertanian. Kalsel. Kalsel. Oke, yang lain silakan jika ingin bertanya, berdiskusi. Dulu sedikit cerita, kalau kakao itu menggunakan kelapa ya, yang tapi bukan miliknya PTP, ini miliknya Pagilaran. PT Pagilaran di Batang itu dia menggunakan kelapa sebagai penaung kakao ya. Karena kelapanya juga diproduksi untuk kemudian dijual. Ya. Yang menarik, mereka mencoba mengadopsi seperti yang di Sumatera ya, yang panennya pakai itu loh, apa itu? Beruk ya. Kayak pera itu ya, monyet ya. Punya PT Pagilaran. Tapi nggak tahu sekarang gimana. Tuh. Kalaupun kita Instiper punya di itu, di Ungaran ya. Kakao cuman kurang bagus hasilnya. Kopinya ya lumayan kalau kopinya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Atau ada yang ingin berdiskusi seperti tadi Dayat ya? Dan saya lupa Lamtoro ya L2 ya. Atau jenis yang lain. Ya, karena kalian Antan ya, jadi saya senang kalau diskusi dengan Antan tuh pasti dapat informasi banyak gitu ya. Dari komoditas lain gitu. Mungkin ada yang dari Sulawesi karena Sulawesi terkenal dengan penghasil kakao gitu ya. Kalau Jawa ini udah, teman saya dulu ada yang menawarkan yang di Hasfarm itu, PT Hasfarm. Dia cewek, adik kelas saya gitu ya. Dia penempatan Jakarta, kemudian karena dia ingin apa? Ingin tantangan gitu ya. Nggak tahu juga ya. Dia menawarkan diri mengelola kakao milik PT Hasfarm yang ada di Jember itu. Kebetulan saya waktu itu sebelum di Instiper saya kan bekerja di Jawa Timur ya, di Lumajang. Jadi waktu itu kita ketemu gitu ya, sempat rafting bareng gitu. Ngobrol, saya tanya kenapa tertarik kakao yang di Hasfarm, karena memang produksinya kok turun-turun gitu ya, nggak naik-naik gitu. Akhirnya dia menawarkan diri. Nah, yang keren itu ya, besok kalian juga gitu ya. Menawarkan diri, saya bisa ngelola itu. Kemudian dia cewek kan, dia orang Jakarta, dia ke Jember, temu itu. Tapi beberapa lama setelah saya pindah ke kantor pusat ya di Surabaya, awalnya di Lumajang di unit usaha gitu. Saya hubungi dia, ternyata dia udah balik ke Jakarta. Dia menyampaikan bahwa wah ternyata susah ya untuk memperbaiki kakao yang ada di Jember. Karena sifatnya bukannya orangnya nggak mampu, tapi karena memang waktu itu di Jawa Timur itu sedang meledaknya itu penyakit dari kakao. Ya, penyakit kakao, spesifikasinya saya belum tahu, kurang tahu ya. Cuman yang buahnya itu ada bercak-bercak gitu, juga daunnya gitu ya. Dan itu sedang apa ya, sedang hype-nya gitu ya. Jadi benar-benar kakao milik PTP 12 juga saya dengar teman saya di PTP 12 juga tidak tertolong gitu ya. Sehingga PTPN 12 mengganti tanaman kakaonya dengan tebu. Gitu ya. Sayang sekali seperti PTPN 9 ini mengganti kakaonya dengan karet. Karena memang ya namanya perusahaan kan pasti mempertimbangkan itu. Itu makanya masih jadi PR ya. Tapi beberapa petani di Blitar sukses dengan kakaonya, bahkan dia bisa menghasilkan produk coklat sendiri gitu ya. Tapi memang pada saat itu tahun 2000 berapa saya berarti? Saya 2010, 11, 12 ya. 2 tahun itu ya. Dari 2010 sampai 2012 tuh. Seingat saya teman saya 2012, 2011, 2012 sana. Itu sedang hitnya ya penyakit kakao. Jadi kalau kalian nanti kuliah di pengendalian penyakit, kalian bisa mengeksplor itu. Ya, menarik sekali. Ya, tantangannya. Waktu itu kalau saya waktu itu ngelola ini ya, ngelola kebetulan tebu ya. Tebu di Jawa Timur. Bukan pusat, kalau pusat koka yang tempat tidak itu ya hanya khusus kopi kakao. Kamu ke pusat koka tahun berapa itu ya? 2019 kemarin, Pak. Oh baru ya, berarti sebelum kamu masuk Instiper ya? Iya, Pak. Kelas Oh, 2 SMK magang. oh 2 SMK. Saya 2016 ke pusat koka. Dia udah pakai Lamtoro itu yang saya baru tahu ya, Lamtoro yang tadi kata Hidayat itu L2 itu ya, yang tidak berbiji itu ya, atau bijinya steril itu bentuknya ya saya baru tahu. Karena waktu saya PKL di PTPN 9 itu masih belum menggunakan yang itu, mereka masih mengembangkan yang L2. Jadi saya melihat lamtoronya ya pohon lamtoro biasa, bunganya kemana-mana, daunnya jatuh semua gitu ya. Tapi setelah saya perhatikan yang L2 itu yang saya bandingkan dulu beberapa tahun yang lalu, saya lihat di Banaran dengan yang di Pusukowa ternyata tidak berbeda banyak. Ya, tidak berbeda banyak. Ya, tidak berbeda banyak secara habitusnya, keragaannya antara lamtoro yang biasa dengan L2 tadi itu. Ya, L2 ya. Ini menarik sekali. Kopi juga baru beberapa tahun ini, bukan beberapa tahun ini, beberapa tahun yang lalu menggunakan naungan. Sebelumnya kopi kakao itu kadang tanpa naungan gitu ya. Karena pernah terjadi El Nino ya. El Nino kering berkepanjangan, wah sehingga banyak yang rugi.
Akhirnya perusahaan itu udah diberi naungan gitu ya, salah satunya supaya mempertahankan evaporasi juga kan, evaporasi tanah kan. Meskipun sebetulnya naungan itu tetap diperlukan ya untuk kopi kakao karena dia C3 kan. Tapi ada masalah, bukan masalah, jadi ada menarik ketika saya ke Jambi, PTPN 6 kemarin, itu kopinya turun gitu ya, produksinya turun, banyak penyakitnya juga. Kemudian akhirnya naungannya dipotong gitu ya, dibuka. Dan saya waktu ke sana ketemu kepala tanamannya juga, dia cerita bahwa ini saya potong naungannya Pak, gitu ya. Karena awalnya kan dia teh ya, PTPN 6 itu teh dan kopi gitu. Kopinya dan naungannya kemudian dipotong supaya tidak terlalu lembab karena ketinggiannya lumayan itu, dia pakai Arabica. Jadi naungan perlu untuk tanaman C3, tapi ya dilihat kondisi lingkungannya. Saya ambil contoh seperti yang di Jambi itu ternyata harus dipangkas, bahkan dipotong. Tapi di beberapa tempat seperti yang punya Pusat Koka pakai itu naungannya. Di Batang punyanya PT Pagilaran pakai naungan. Banaran PTPN 9 pakai naungan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan ya. Atau Pak, minggu yang akan datang. Gimana? Apa? Untuk materinya gimana ya, Pak? Soalnya kan dosennya Kalian besok ujiannya saya pastikan saya tidak ada. Ya, ujiannya ujian pokok. Jadi besok kalian sisipan hanya hama. Pokok nanti kalian gulma dan penyakit. Berarti yang UTS materi dari Pak Samsuri ya, Pak? Iya, betul. Itu aja. Kalau saya harus 2 kali, saya yang repot. Ya. Kalau saya harus yang sisipan, materi saya cuma 2 kali, jadi kalian belum dapat apa-apa. Ya kan? Kan kita nanti setelah sisipan masih bertemu lagi. Ya. Jadi setelah sisipan nanti saya dulu, baru Pak Ahmad. Saya 2 kali atau 3 kali baru Pak Ahmad. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tentang apa? Persiapan ujian? Aman? Ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat diskusi kita. Saya harap minggu depan kalau kita ketemu, kita ngobrol, diskusi akan lebih enak ya. Ngomongin tentang pertanian yang pernah kalian alami gitu ya. Sharing-sharing. Sekali lagi, sampai jumpa setelah sisipan. Jangan lupa belajar, semoga ujian sisipan kalian lancar. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. banyak Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.